Nah guys, saya mau ngomentari masalah anak kecil usia 2 tahun atau 3 tahun gitu yang ketabrak mobil Fortuner. Ya, kebetulan saya punya mobil Fortuner guys. Dia itu tinggi dan badannya besar ya. Lalu kalau orangnya si supir itu kecil, pendek seperti saya lah istilahnya ya, nggak terlalu tinggi. Itu memang ada blind spot yang titik-titik yang kita tidak tahu gitu ya, bahwa mungkin ada yang melintas atau apa. Mobil aja kadang-kadang saking pendeknya tuh ya, mobil sedan misalkan, kita aja hampir nggak kelihatan loh guys. Nah jadi bukan masalahnya ini apa ya, sudah merenggut nyawa seseorang. Kita nggak pernah tahu ya musibah itu kapan datangnya, bener nggak? Tapi turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga arwah Ananda bisa diterima di sisi Allah, amin ya. Dan kepada kedua orang tuanya dan keluarganya diberikan kesabaran yang luar biasa. Oke, saya tidak memihak kepada siapapun ya. Bagaimanapun juga dalam undang-undang, siapapun orang yang menabrak sengaja maupun tidak, itu akan, apalagi sampai meninggal ya, itu ada undang-undangnya. Sesuai dengan undang-undang lalu lintas guys ya. Nah, saya sih kasihan ya, kasihan kepada supirnya. Namun memang harus diberikan efek jerak lah ya. Namun gini, tidak semuanya kesalahan itu ada di supir. Oke? Ini perhatian untuk para orang tua. Saya sih hanya mengedukasi untuk orang tua ya. Anak seusia 2 tahun atau 3 tahun kok bisa berkeliaran di jalan raya atau di jalan komplek? Karena jalan komplek itu ya sama aja, yang namanya jalan komplek ya jalan umum, untuk siapapun bisa lewat gitu loh. Bukan jalan dia punya pelataran parkir kan gitu loh, bukan rumahnya. Kenapa tidak dikunci pagarnya atau tidak diawasi oleh orang tua maupun sanak saudaranya yang tinggal di rumah itu? Nah, seharusnya dalam kasus-kasus seperti ini, hendaknya Pak Polisi itu memberikan satu acuan ya, istilahnya kita tidak bisa mengelak bahwa yang namanya nyawa itu akan kembali, enggak ya guys. Namun nih, kesalahan tidak mutlak kepada si supir itu. Boleh katanya kenapa dia ngebut, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Anda tidak tahu di posisi yang lagi nyetir sih. Tapi yang jelas si anak itu berkeliaran di jalan juga udah salah gitu loh. Jadi para orang tua please jaga anak-anak kalian itu dengan baik dan tidak berkeliaran tanpa ada pengawasan dari kalian. Bukan kita itu menyalahkan orang lain terus, tapi introspeksilah kepada diri kita. Walaupun sakit nyawa anak kita sampai kehilangan nyawa, tapi kan si supir Fortuner juga, dia juga mungkin punya anak, punya saudara, punya keluarga yang harus dia kasih makan. Jadi untuk win-win solution, tolonglah berbicara dari hati ke hati. Jangan memvonis begitu saja. Namun saya pun juga setuju dia di penjara ya, atau diberikan sanksi. Saya setuju. Tapi jangan terlalu frontal gitu loh. Jadi silahkan Anda berbicara baik-baik, bagaimana jalan keluarnya, jangan sampai menyudutkan sebelah pihak saja. Karena ini kalau menurut saya, kesalahan ini tidak mutlak yang dilakukan oleh si supir itu. Mohon maaf ya, saya tidak membela, tapi dari kacamata yang saya lihat secara psikologis, semua juga tidak mau mendapatkan musibah gitu, baik dari pihak Fortunernya atau baik dari pihak orang tuanya. Namun kita sama-sama introspeksi, kesalahan ini tidak serta-merta apalagi ini jalan komplek ya. Saya nggak tahu ya peraturan jalan raya dengan jalan komplek itu apakah sama atau tidak gitu loh. Tetap harus ada hukumannya, namun jangan berat gitu loh. Karena kesalahan ini adalah mutlak, bukan 100% kesalahan si supir ini. Tapi ini adalah anak di bawah umur dengan usia yang masih balita berkeliaran di jalan. Itu sudah sangat-sangat salah. Yang harus dipertanyakan adalah kedua orang tuanya. Oke, ini edukasi untuk kita semua. Pelajaran untuk kita semua para orang tua. Jangan menyalahkan orang lain, tapi introspeksilah diri kita. Walaupun sakit, tetap kita harus tahu di mana letak kesalahan kita. Oke, karena jalan raya bukan milik Anda. Salam, Lita Gading.